Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Anak Usia Dini dengan submateri yaitu Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah ini diampu oleh dua dosen yaitu Ibu Mega Nurizalia SPD MPD dan Ibu Yanti Karmilanesi SPD MPD. Kami beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri Sonia Indika, Saudari Nurul Zikria, dan Saudara Bima Sakti. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian evaluasi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan evaluasi dan pembelajaran itu sendiri. Nah, adapun pengertian evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam sebuah program. Adapun pengertian pembelajaran yaitu proses penyusunan informasi dan penataan lingkungan dalam proses penemuan ilmu pengetahuan. Jadi, yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran itu yaitu penilaian atau evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan diadakannya atau dilakukannya evaluasi pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan umum. Adapun tujuan umum itu yang pertama untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri. Atau dengan kata lain, mengetahui keefektifan atau efisiensi dari komponen pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan anak didik di dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Baiklah, yang selanjutnya itu ada tujuan khusus. Adapun tujuan khusus di sini yaitu yang pertama ada keep tracking, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu ada checking up. Maksudnya di sini yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada finding out, yaitu untuk mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif dari permasalahan tersebut. Yang kemudian yaitu ada summing up. Maksudnya di sini yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Kepada Saudari Nurul, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu fungsi administratif untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku rapor. Yang kedua yaitu fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan. Yang ketiga yaitu fungsi dioptis untuk mengidentifikasikan kesulitan belajar siswa dan merencanakan program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Yang keempat yaitu sebagai sumber data BP yang dapat memasok data siswa tertentu yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan BP. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang, yang meliputi pengembangan kurikulum, metode, dan alat-alat untuk proses PMB. Materi selanjutnya yaitu prinsip evaluasi pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD berhubungan dengan tujuan program kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu hasil evaluasi menguntungkan kepada anak untuk menyesuaikan program kegiatan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran atau program stimulasi pada PAUD sebaiknya merupakan sebuah proses keterlibatan kerjasama antara pendidik, anak, dan orang tua. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran PAUD atau program stimulasi pada PAUD hendaklah menggunakan cara paling tepat dan dianjurkan mengedepankan melalui pengamatan secara langsung. Baiklah, itulah penjelasan dari Saudari Nurul. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bima Sakti. Kepada Saudara Bima Sakti, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat evaluasi pembelajaran PAUD. Yang pertama yaitu kesahihan. Kesahihan menggantikan kata validitas.
yang dapat diartikan sebagai ketetapan evaluasi mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sahih, dibutuhkan instrumen yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu instrumental evaluasi. Kesahihan instrumen evaluasi diperoleh melalui hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Berikutnya yaitu keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Brownland mengemukakan bahwa keterandalan menunjukkan kepada konsistensi pengukuran, yaitu bagaimana keajegan skor tes atau hasil evaluasi lain yang berasal dari pengukuran yang satu ke pengukuran yang lain. Dengan kata lain, keterandalan dapat kita artikan sebagai tingkatan kepercayaan keajegan hasil evaluasi yang diperoleh dari suatu instrumen evaluasi. Yang terakhir, kepraktisan. Kepraktisan evaluasi dapat diartikan sebagai kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, atau memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam menyimpannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur atau langkah-langkah evaluasi pembelajaran PAUD. Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pembelajaran PAUD yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Secara umum, tujuan evaluasi proses pembelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah strategi atau teknik atau cara pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan oleh pendidik efektif? Apakah media alat pembelajaran atau media alat stimulasi yang digunakan oleh pendidik efektif? Apakah cara merangsang menstimulasi pendidik tepat, menarik, dan sesuai dengan tujuan stimulasi yang diharapkan? Yang terakhir, bagaimana respon anak terhadap materi dan pelayanan program stimulasi serta lingkungan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, menentukan desain evaluasi. Desain evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi mencakup rencana evaluasi proses dan pelaksanaan evaluasi. Rencana tersebut dapat berbentuk matriks dengan kolom-kolom sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal yang dapat dituangkan dalam metrik misalnya nomor urut, kemampuan, metode teknik instrumen, sasaran atau anak yang akan dievaluasi, waktu dan saat kegiatan. Yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi proses pembelajaran atau program stimulasi PAUD untuk memperoleh informasi deskriptif dan atau informasi judgmental dapat berwujud satu lembar pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan belajar atau aktivitas anak dalam mengikuti pembelajaran atau program stimulasi yang dilaksanakan oleh pendidik, dan daftar pertanyaan yang dapat dijawab ditanggapi oleh anak berkenaan dengan cara atau tindak stimulasi yang telah dilaksanakan pendidik, serta respon terhadap lingkungan yang telah disediakan untuk mereka. Informasi yang keempat, pengumpulan data atau informasi. Pengumpulan data atau informasi dilaksanakan secara objektif dan terbuka agar diperoleh informasi yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran atau program stimulasi. Yang terakhir, yang kelima, analisis dan interpretasi. Analisis dan interpretasi hendaknya dilaksanakan segera setelah data atau informasi terkumpul. Analisis berwujud deskripsi hasil evaluasi berkenaan dengan proses pembelajaran yang telah terlaksana, sedang interpretasi merupakan penafsiran terhadap deskripsi hasil analisis proses pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nurul Zikria dan Saudara Bima Sakti yang telah memaparkan materi. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini, kita mengetahui bahwa evaluasi pembelajaran adalah evaluasi dalam bidang pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Kemudian, dalam proses evaluasi pembelajaran, pendidikan anak usia dini juga memiliki tujuan, prinsip, syarat evaluasi pembelajaran, dan prosedur atau langkah dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Baiklah, itu saja pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.